يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على المختار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunawwiru biha qalbi wa taqdili biha hajati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus tentang ucapanmu adalah doamu. Sebagai penutup kajian malam hari ini, judulnya adalah kekuatan kata-kata. Kalau ada orang bilang, bagaimana mungkin dengan 2 kalimat syahadat kok bisa masuk surga? Kok mudah masuk surga hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang enggak mengucapkan 2 kalimat syahadat enggak masuk surga. Ada kan yang ngomong seperti itu. Ini namanya permainan kata-kata. Selalu saya katakan agama bukan permainan kata-kata. Agama itu adalah data. Data yang dibawa langsung oleh utusannya yang maha kuasa. Dibawa langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka permainan kata-kata manusia, siapapun manusianya, pinternya seperti apapun, gak kepake kalau berhadapan dengan data. Data yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dibawa langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau data mengatakan siapa tidak punya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW tidak akan masuk surga, maka kata-kata kita sehebat apapun tidak bisa merubah itu. Ya nggak bisa merubah itu. Contoh yang sederhana saja. Kamu telepon ke CS. CS itu apa? Customer Service. Sebuah bank di negara yang kita cintai. Halo, selamat siang, pasti ditanya, dengan siapa saya berbicara? Betul kan ya? Cocokkan identitas dulu. Selesai itu tanya, ada apa Pak? Masalahnya apa? Kita jawab, ATM saya keblokir. Maka nanya itu CS-nya, kenapa Bapak kok keblokir? Tadi saya salah masukkan password 3 kali berturut-turut. Kita protes ini judulnya. Lawang password saya sendiri, yang salah saya sendiri, kok ATM saya diblokir. Emangnya salah apa ATM saya? Kan ATM saya enggak salah apa-apa. ATM saya enggak melakukan kejahatan. Kenapa diblokir? Yang salah ya saya sendiri. Mestinya kan salahnya ribuan kali enggak jadi masalah. Nih namanya main kata-kata. CS-nya bawa data. Menurut peraturan perbankan di bank kami, sistem kami, siapa salah masukkan password 3 kali otomatis terblokir. Saya mau nanya, kamu pakai kata-kata selama 200 hari bisa enggak ngerubah ini? Enggak bisa. Enggak bisa. Ini baru urusan bank. Untuk hal yang kecil,
Hebatnya kamu berkata-kata tidak bisa merubah fakta. Faktanya, peraturannya, kalau kamu 3 kali berturut-turut salah password, salah PIN, maka diblokir. Betul atau betul? Oke, ini contoh yang sederhana. Sekarang saya kasih contoh yang nyata dalam kehidupan beragama. Dalam kehidupan beragama, ada yang namanya pernikahan, ada yang namanya perzinaan. Sekarang saya mau nanya, bedanya zina sama nikah apa? Ada pasangan, pria dan wanita, diridhoi oleh orang tuanya, diridhoi oleh masyarakat kampungnya, tapi tidak melakukan pernikahan. Namanya apa? Apa Bu? Kumpul yang keras, kumpul, ya itu bahasa paling halus. Bahasa paling halus namanya kumpul kebu. Jadi mirip sama, Masya Allah. Padahal yang laki diridhoi orang tuanya, yang perempuan diridhoi orang tuanya, masyarakat kampung itu tidak mempermasalahkan hubungan keduanya, tapi enggak nikah. Itu namanya nikah atau zina? Kalau sampai terjadi perzinaan, nikah atau zina? Zina. Betul? Kenapa terjadi zina? Lawang orang tuanya ridho. Karena tidak melakukan kata-kata. Kata-kata yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana hubungan suami istri, pasangan pria dan wanita dikatakan halal kalau ada ijab qabul, ada 2 saksi. Ya, kemudian ada yang dinikahkan, ada yang menikahinya. Bukan kemudian di dunia tidak jelas gitu ya, kamu nikahkan saya dengan manusia enggak jelas. Harus jelas, manusianya ada. Ternyata kalimat qabil itu sekedar saya terima nikahnya, selesai. Yang haram jadi halal. Itu gara-gara apa? Gara-gara apa? Kata-kata. Jadi kalau sampai kata-kata itu dianggap nggak punya kekuatan, lah ini yang ngomong ya anehnya luar biasa, siapapun itu. Kata-kata yang ada dalam syariat, ya itu kekuatannya luar biasa. Bu, saya mau nanya Bu, suami istri saling mencintai, saling menyayangi. Terus pisah. Karena suatu masalah. Pisahnya itu pakai apa? Pintar ibu-ibu. Masya Allah. Pisahnya pakai kata-kata disebabkan oleh kata-kata. Betul? Kata-kata. Jadi kata-kata kalau itu dari Nabi, itu sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau kata-kata dari kamu, dari aku, dari kita, enggak kepake. Kecuali diiyakan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kalau diiyakan Nabi berarti itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Berarti kata-kata kalau dari Nabi, dari Allah, itu nilainya sama enggak dengan kata-kata kita? Beda. Tak bisa disamakan. Jauhnya luar biasa. Karena itulah ketika Allah mengatakan, Nabi mengatakan SAW, orang itu masuk surga harus bawa 2 kalimat syahadat. Maka kamu bawa amal kebajikan seperti apapun, menurut Allah dan Nabi Muhammad SAW, tidak akan masuk surga kalau kamu tidak ikrar 2 kalimat syahadat. Contoh, kehidupan modern saja deh. Buat contoh lagi, kekuatan kata-kata. Itu kan ada teknologi sekarang kalau mau buka handphone itu pakai sidik jari ya. Ada face ya recognize, angel ngomongnya gitu ya.
mencocokkan wajah. Ada juga yang pakai kata-kata. Pakai kata-kata. Buka. Kalau kata-kata yang disimpan itu tidak sama, nggak mau buka. Misal, kok perintahnya itu buka HP. Handphone kita sendiri, kita yang setting. Kalau saya sebut buka HP, maka kuncinya terbuka. Saya teriak, bukaan HP ini. Buka enggak? Enggak. Kenapa enggak buka? Tidak sesuai yang diperintah. Perintahnya di handphone ini kalau kalimatnya buka HP, maka buka. Kalau bukaan enggak mau dia. Enggak mau. Harus sama. Sama persis. Ini baru kehidupan yang biasa. Kalau kata-katanya enggak sama, enggak mau. Padahal handphonenya sendiri. Apalagi mau masuk surganya Allah Ta'ala. Kamu meremehkan kata-kata enggak penting. Emangnya kamu Tuhannya? Emangnya kamu yang buat surga? Emangnya kamu yang ciptakan neraka? Emangnya kamu yang ciptakan segala-galanya? Lalu Allah yang menciptakan segala-galanya bilang syaratnya itu kok kamu ngeyel. Oh, cuman kata-kata kok bisa. Nah, kalimat ini terbantahkan juga dengan kata-kata. Ternyata kata-kata itu punya makna yang luar biasa. Karena itulah ikhwani rahimakumullah, saking hebatnya kata-kata, tidak ada satu penyihir yang berhasil menyihir kecuali dengan kata-kata. Itu film-film tuh. Sulapan kan pakai bim. Saya mau nyebut juga enggak enak. Ono dadi syirik piye. Bismillah misal begitu ya. Itu kan ada yang pakai begitu kan ya. Apa ki? Bin anake sapa ngono ya. Ada kan? Sulapan itu kan pakai gitu tuh. Celing. Ya. Nah kalau yang tukang sihir, ilmunya sihir itu semua ilmu komat kamit. Tak kandani awakmu ora percaya. Ya ben, sak karepmu. Semua tukang sihir ilmunya komat kamit. Yang meniup dibuhul, yang bilang siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah niupnya apa? Komat kamit dulu, baca mantra. Mantranya luar biasa, wah kayak pol gitu ya. Makanya kalau jenengan lihat film-film khayalannya orang-orang itu loh ya. Buka gerbang besar modelnya komat kamit. Buka. Betul atau betul? Itu kekuatan kata. Lah nanti kamu tuh buka gerbangnya jana dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Buka. Lalu surga ini mbok bengoki, aku wong apik nutup. Passwordnya bukan itu. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW. Jadi kata-kata ini punya kekuatan yang luar biasa. Tukang sihir nyihir pakai kata-kata. Mau ritualnya model apapun, nanti ujungnya kata-kata, kalimat. Pelajari ini. Makanya Islam itu punya ikatan yang kuat ajarannya dengan kata-kata. Sholat, coba jenengan sholat nggak mau mengucap, sah enggak itu? Saya mau sholat tapi nggak mau mengucap. Nggak sah. Yang diucapkan juga ada aturannya, betul. Wah saya mau sholat, ngapain ya sholat cuman baca Al-Fatihah. Nggak mantep dah, Fatihah saya ganti saja Al-Baqarah. Nggak baca Al-Fatihah, baca surat Al-Baqarah. Nggak baca Al-Fatihah, baca surat Al-Baqarah. Bagus nggak baca Al-Baqarah? Bagus. Sholatnya sah atau batal? Nggak sah. Sholatnya tidak diterima. Kenapa? Kata-kata yang diajarkan tidak sesuai. Duduk di antara dua sujud, ya atau atahiyat akhir lah, atahiyat akhir. Wah, pakai at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah kurang keren. Mau ngarang yang baru saja. Allahumma ya Allah salamun alaikum. Tambah ngeladrah awakmu. Ngawur.
Wah nggak mantep pakai bahasa Arab, tak ganti bahasa Indonesia sekalian. Kanjeng Nabi, salam sejahtera untukmu. Yo rasa. Gak bisa. Kata-kata yang sama yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dan harus dengan bahasa Arab. Gak boleh bahasa yang lain. Dari mulai takbir sampai salam, semuanya gerak yang dirangkai dengan kata-kata, kata-kata yang dirangkai dalam gerak. Baru ngeh. Ya, baru mulai ya ternyata semuanya kata-kata ya. Karena itulah dikatakan senjata terhebat mukmin adalah ad-du'a. Ad-du'a silahul mukmin. Doa itu senjatanya mukmin. Lah kamu mau ngadepi iblis pakai apa? Iblis, ngambil tameng untuk menghadapi iblis. Kapten Amerika. Yora ngakak iblis ya. Duduk. Gak bisa. Sampai-sampai iblis lewat anak buahnya yang namanya setan membocorkan rahasianya iblis. Iblis setan tidak bisa mendekati seorang hamba yang ketika dia mau tidur mengucapkan kata-kata tertentu. Dan kata-kata itu adalah ayat kursi. Siapa mau tidur baca ayat kursi, yang ngomong ini setan loh ya. Setan yang ngomong dan itu diiyakan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya ilmunya setan ini betul menurut Nabi Muhammad SAW. Sehingga menjadi ketetapan Nabi, menjadi sunnah Nabi. Meskipun asalnya setan yang ngomong. Betul itu, betul. Siapa yang mau tidur baca ayat kursi tidak akan didekati setan sampai pagi. Wah, berarti kalau menghadapi setan modalnya apa? Ayat kursi. Cuman yang dibaca pakai hati yang yakin, hati yang percaya. Maka kata-kata ini akan jadi. Ya, menjadi sesuatu. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya mukmin. Karena itulah kalau kita perhatikan ajaran Nabi Muhammad SAW semuanya dirangkai dengan doa. Mau masuk kamar mandi, doa. Keluar kamar mandi, doa. Mau duduk, doa. Bangun dari duduk, doa. Duduk di kendaraan, doa. Kendaraannya jalan, doa. Mau makan, doa. Selesai makan, doa. Sampai-sampai mau sama istri, sama suami juga doa. Masuk pasar, doa. Keluar pasar, doa. Masuk rumah, doa. Keluar rumah, doa. Semuanya itu. Haji, ya, itu rangkaian gerakan yang diiringi dengan doa. Masya Allah. Kata-kata yang begitu banyak di dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Apa itu rahasianya? Nah, ternyata kata-kata itu adalah jelmaan jiwa. Kata-kata itu jelmaan jiwa, ungkapan hati. Engkau tidak bisa mengungkapkan isi hatimu kecuali dengan kata-kata. Contoh gini, Ustadz Iis mau bilang sama calon mertua, Ustadz Iis ya, dicatat betul, Ustadz Iis bukan saya, Ustadz Iis. Mau bilang sama calon mertua tentang anaknya. Bapak calon mertua, ibu calon mertua, sungguh aku cinta dia. Ketika Ustadz Iis bilang begitu, sungguh aku cinta dia. Itu kan di balik kata-kata itu ada hati yang ikut bersama kalimat tersebut. Betul atau betul? Maka ketika orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW menjadi luar biasa karena hatinya percaya, hatinya yakin, hatinya mengagungkan, hatinya mencintai Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalimat ini jadi bermakna luar biasa dan manfaat. Tapi kalau kata-kata itu muncul dari hati yang gak percaya, cuman pura-pura, manfaatnya hanya di dunia, di hadapan manusia, di akhirat ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau begitu jenengan sekarang terhadap kalimat dan kata-kata butuh perhatian atau enggak butuh perhatian? Butuh.
Makanya orang tua-tua dulu kan selalu kan ngomong, kita nih ya putu kurang ajar. Dinasihati simbah putri yang yang putri yang kakung tuh nasihati kok ya kita nggak denger. Nok ngomong sing ape. Ojo sing elek. Jangan ngomong yang jelek, nanti malaikat lewat diamini dadi. Kan begitu ya. Makanya kalau ngomong yang bagus saja. Kamu nanti pengen beli rumah seperti apa? Yang paling apik. Ojo mikir duit. Kantong dipikir sak cukupe. Kan rugi. Mau bisa ngomong yang paling apik kok ngomong sak cukupe duit. Kan ya rugi. Diamini malaikat kabul. Padahal uangnya cuma 100.000. Berarti yang ngekos abadi. Ngekos abadi. Karena nggak usah cukupi duit. Secukupnya uang. Tapi coba ngomongnya baik. Kamu nanti pengen jadi apa? Orang yang bahagia dalam segala keadaan sampai jannah. Enak toh ya? Kamu pengen jadi apa? Gak muluk-muluk, gak muluk-muluk. Sepenting ono duit cukup loh. Bisa ngomong yang enak kok, ngomong sing gak muluk-muluk gitu ya. Kata-kata hati-hati. Nah ini banyak kalau kita teliti hidup kita ini, amburadul gara-gara kata-kata kita sendiri. Celaka gara-gara kata-kata kita sendiri. Gara-gara kalimat kita sendiri. Makanya pesan Nabi Muhammad SAW, kalau saya renungkan itu ya saya sampai, ya Allah seperti itu Nabi Muhammad SAW ya, jaga umatnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Diawali dengan iman dulu. Siapa yang percaya sama Allah dan hari akhir? Kamu percaya sama Allah kan? Kamu percaya sama hari akhir kan? Percaya sama Allah, percaya sama hari akhir. Artinya Nabi SAW pengen ngasih tahu apa yang akan disampaikan Nabi SAW ini kaitannya erat dengan hal-hal yang tidak kasat mata, gak kelihatan mata. Dengan iman. Kaitannya dengan iman. Falyaqul khairan, ngomong sing apik. Hati-hati gitu loh ya, kalau bahasa bebasnya hati-hati. Jangan sembarangan ngomong. Falyaqul khairan, ngomong sing apik. Bicara yang bagus-bagus. Bicara yang bagus. Au liyasmut. Kalau enggak bisa ngomong yang bagus, diam saja. Nah kita kan enggak. Ngumbar kalimat gak jelas, ngumbar kalimat gak bagus, diumbar saja. Peringatan Nabi enggak didengar. Siapa iman sama Allah dan hari akhir, ngomong sing apik. Maka saya pengen sahabat saya dimanapun berada, yuk kita mujahadah ngomong apik. Gampang toh? Kira-kira gampang atau susah? Maaf ya, maaf. Bicara itu pakai lidah saya, kalau saya pakai lidah saya atau pakai lidah orang lain? Lidah saya sendiri. Antum kalau bicara pakai mulut antum atau mulutnya orang lain? Mulut antum sendiri. Jadi kita tidak suruh megangi mulutnya orang lain. Aduh ngomong elek, enggak. Suruh megangi mulutnya sih. Makanya sama Allah Ta'ala sampai dikasih ujian namanya corona. Corona, 2 tahun. Mingkem. Cangkem gitu teman. Cangkem mingkem. Dibilangin sama Nabi SAW, ngomong sing apik, aja ngomong sing elek, ngeyel kabeh, ngrasani ghibah, namimah, su'dzon, kasih corona. Ini hikmah ya, kita bicara hikmah. Kasih corona, mingkemo. Masya Allah. Ini kan pelajaran. Ya, pelajaran yang luar biasa. Apa perlu didatangkan yang lebih ngeri dari corona? Ben mingkem kabeh. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma ajirna. Kan mau. Minta yang bagus ya Allah. Minta enggak pakai repot, enggak pakai sakit, pokoknya enak kabeh urip gitu kan ya? Ya caranya gimana? Ya ini biar enggak begini terus. Latihan kalau buka ngomongnya sing apik. Nah kalau dirimu enggak bisa ngomong apik, auliasmut mingkemo gitu. Caranya mingkem gampang ya sumplen. Nanti kan lumayan males ngomong, ya ngurangi ngomong itu. Ini terapi langit dikasih sak donya ya.
Satu dunia. Yang nyata seperti itu, zahir. Kita ambil hikmahnya. Nah ngomong yang bagus, yuk kita mujahadah. Gak usah muluk-muluk pengen 24 jam ngomong terus gitu ya. Kentaan energi. Ya. Tapi ambil yang paling gampang gitu. Auliasmut, mingkemo. Diam saja, ngomongnya kalau butuh, sing apik. Tanya, tapi kalau ditanya suami jawab apa? Pi, aku ganteng ora? Suami nanya lagi, kok gak ngomong kenapa? Daripada nanti saya komentar yang jelek. Nah, gue salah lagi. Ini udah komentar yang jelek. Kalimat itu sudah sorry ya komentar yang jelek. Ya komentar yang bagus. Aku ganteng ora? Alhamdulillah. Ala kulli hal. Wes, bojone mudeng kuwi. Kalau ngaji ya santri paham. Alhamdulillah ala kulli hal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan tetap ngomong api, betul ya? Ngomong api. Maksudmu gimana? La ilaha illallah. Jumat berikutnya suaminya ke sini. Ustadz ya, ini setelah ikut pengajian antum istri saya kok jadi aneh gitu ya. Ngomong yang bagus. Insya Allah kalau kita ngomongnya bagus dan latihan ngomong bagus terus. Ya insya Allah hidup kita itu dengan sendirinya jadi bagus atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Saya itu ketemu orang aneh-aneh kok. Aneh-aneh. Bib, saya sakit. Sehat, kamu sehat. Sakit Bib, sehat. Sakit Bib, Habib gak tahu sakit saya. Lah ya sehat. Oh dikandani sehat kok pilih loro gitu, aneh tuh ya. Lah mbok amin kan selesai ya. Bib saya sakit, sehat insya Allah. Amin Bib, amin. Gobul kan ape. Ini ndak, loro aku Bib. Loro, berarti nggak mau sehat. Yai, Habib, Ustadz. Cari duit susahnya luar biasa. Grojok, rezekimu grojok. Angel Bib, angel, grojok. Angel Bib, terus Habib gak usah muluk-muluk angel Bib, grojok. Yang model begini ya hadir orangnya. Suruh ngomong yang gampang aja kok pilih yang angel ya. Grojok, amin, kabul insyaallah Bib, grojok, sembuh tekan ding grojok Bib, amin. Pokoknya Habib bilang grojok, dia bilang grojok, amin, grojok, kan enak kan gitu ya. Asyik. Bib, saya itu kok susah naik pangkat. Gampang, insyaallah gampang. Angel Bib, atasanku ki ruwet. Gampang, insyaallah gampang. Ruwet Bib, ruwet. Gampang, ruwet Bib. Model begini ada enggak ini? Banyak. Dikasih pilihan kalimat yang bagus, milih kalimat yang jelek. Jadi udah bisa hampir dipastikan manusia model seperti yang saya sebutkan tadi, hidupnya seperti yang dia katakan. Hidupnya akan seperti yang dia katakan. Jadi diamini sama Allah, ya wes gitu aja. Ana inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bima sya. Aku saya prasangka hambaku, silahkan dia prasangka aku seperti apa yang dia mau. Ya wis sak karepmu. Maunya begitu kok. Ya jadinya seperti itu. Makanya yuk 1 pekan ini dari Jumat sampai Jumat besok insyaallah panjang umur fitaatillah sehat afiah. Ayo mujahadah yang gampang saja. Belajar ngomong sing apik, terutama ibu-ibu. Ya Bu ya. Kalau lihat anaknya itu tingkahnya Masya Allah. Polanya luar biasa, tiru orang dulu. Orang dulu kalau lihat anaknya itu tingkahnya luar biasa, perilakunya Masya Allah. Kalimatnya anak pinter. Betul ya? Jadi dulu tuh kalau maaf ada anak tingkahnya nakal. Nakal. Orang tuanya ngomong nakal enggak? Enggak. Pinter ya Ram. Makanya biasanya anak-anak yang dibilang nakal akhirnya jadi orang pinter. Gara-gara apa? Ucapan baik orang tuanya. Lah anaknya enggak nakal, orang tuanya ngomong bocah kok kaya kowe. Mumet mbokmu ki. Ya akhirnya sampai mati ya mumet sama anaknya.
Hadir orangnya. Moga-moga sadar. Mbok dirubah. Anak lucu, Masya Allah, seneng, mbokmu seneng ya. Walaupun ki loro gitu ya. Seneng gitu. Kalimat itu subhanallah mampu dengan izin Allah merubah gitu loh. Kalimat baik. Saya kalau enggak nerangkan dari awal tadi kan mungkin enggak masuk di kepala ya. Jadi kalimat itu ternyata punya kekuatan yang luar biasa. Makanya pilihan kata dan kalimat kita itu sangat mempengaruhi alur kehidupan kita. Dengan izin Allah semua ya biiznillah. Tapi kan Allah udah buat aturan. Kamu begini-begini. Sampai Kanjeng Nabi ngomong loh. Nah awakmu iman baik Gusti Allah, iman baik hari akhir, ngomong sing apik. Gak iso meneng wae. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Dah jazakumullah khairan. Mudah-mudahan berkah manfaat. Amin. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Ucapan adalah doa. Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam Syarah Arba'in bahwa Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, jika seseorang hendak berbicara, maka hendaklah dia berpikir terlebih dahulu. Jika dia merasa bahwa ucapan tersebut tidak merugikannya, silahkan diucapkan. Namun, jika dia merasa ucapan tersebut ada mudaratnya atau ia ragu, maka ditahan, jangan bicara. Berprasangka baik kepada Allah Ta'ala terhadap apa yang telah kita alami adalah jalan menuju kedamaian hidup kita, ketenangan jiwa kita, ketentraman batin kita, karena dengan berbaik sangka manusia akan terbebas dari gangguan pikiran yang telah membebani jiwanya, mengotori nuraninya, serta membuat lelah fisiknya. Prasangka kita adalah cermin dari realita yang akan terjadi di kemudian hari. Jika kita baik sangka, maka baik pula realita yang akan kita jumpai. Tetapi jika kita buruk sangka, maka buruk pula realita yang akan kita jumpai. Karena Allah Ta'ala akan selalu mengikuti prasangka hamba terhadapnya. Oleh karena itu, marilah kita selalu berprasangka baik kepada Allah Ta'ala sebagai wujud penghambaan diri kita kepadanya, bukti kesungguhan iman kita kepadanya, bukti kepasrahan diri kita dalam segala urusan, baik yang sifatnya duniawi maupun ukhrawi. Dan tidaklah layak bagi kita untuk berburuk sangka kepada Allah, karena Allah Ta'ala adalah yang menciptakan kita, Zat yang maha sempurna, tiada celah kekurangan bagi Allah, segala urusan adalah miliknya. Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga lisan kita dari hal-hal yang tidak berguna, agar tidak menuai sesal di hari akhir. Semoga Allah Ta'ala selalu memberikan kita kekuatan untuk senantiasa menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan agama. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.